ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس qanafitina azzakumullah. Telah kita sebutkan di majelis yang pertama bentuk-bentuk makar orang-orang kafir, beberapa upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menggolkan misi kafirisasi mereka. Yang berikutnya, poin yang keempat, upaya mereka yang keempat ialah al-irhab. Al-irhab, irhabul muslimin biizhari ma indahum minal quwwati wal adadi wal udad. Yang berikutnya ialah dengan upaya teror. Yang dimaukan dengan irhab di sini bukan fisik. Yang fisik sudah kita sebutkan sebelumnya, yakni menakut-nakuti, menteror kaum muslimin dengan menampakkan kekuatan yang mereka miliki, menampakkan jumlah besar yang ada pada mereka dan kemampuan persiapan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Irhab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ayat ini menceritakan tentang kaum mukminin. Namun yang kita inginkan adalah propaganda dan upaya teror yang dilakukan oleh kaum kufar. Alladzina qala lahumun nas. Kaum mukminin adalah orang-orang yang mana mereka dari kalangan kaum munafikin berkata kepada kaum mukminin, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, qad jama'u lakum, mereka telah mengumpulkan pasukan besar untuk melawan kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Sifatnya orang yang beriman, fazadahum imana, justru mereka bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Syahidnya bukan terkait dengan orang yang beriman, tapi dari pernyataan kaum munafikin yang berkonspirasi dengan orang-orang kafirin. Munafik bagian irhab dari dalam.
menteror kaum muslimin dari dalam, menggembosi kaum muslimin, menakut-nakuti kaum muslimin, sementara orang-orang kafir mengumpulkan segenap kemampuan mereka, kekuatan mereka, jumlah mereka, teknologi mereka. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Maka ayat ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya di antara upaya orang-orang kafir, mereka mengumpulkan segenap kekuatan, personel, persenjataan, dan segenap yang mereka mampu dia tampilkan, dia kumpulkan dalam rangka untuk menteror jiwa kaum muslimin. Supaya muslimin kerdil, ketakutan menghadapi orang-orang kafir. Tidak berani unjuk gigi, tidak berani unjuk taring melawan orang-orang kafir. Di ayat yang lain juga di Ali Imran, di ayat yang ke-175, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberitakan. Allah mengatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitan. Itu hanyalah setan. Yukhawwifu awliya'ah, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, menakut-nakuti kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kekuatan yang ada pada mereka, jumlah besar yang ada pada mereka, teknologi yang ada pada mereka, senjata yang ada pada mereka, diagungkan, dibesar-besarkan berita tentang orang-orang kafir yang merupakan aulia syaitan supaya muslimin takut. Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka kamu jangan takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku kalau engkau beriman kepadaku. Takhwif yang diupayakan oleh musuh-musuh agama, barakallahu fikum. Dan itu nyata di zaman dulu dan di zaman sekarang ini. Kalau bicara tentang orang-orang kafir, dibikin hebat, dibikin besar. Mereka sudah memiliki teknologi yang sangat canggih, mereka sudah memiliki persenjataan yang sangat canggih, mereka punya persiapan rudal peluru kendali, terus sekap, pesawat jet, pesawat tempur, dan segala macam. Digambarkan sedemikian mengerikan di hadapan kaum muslimin. Sementara muslimin tidak punya apa-apa, nggak bisa bikin apa-apa, mobil aja tidak bisa bikin. Dibikin kecil, dibikin kerdil umat Islamnya tadi itu, dibikin besar orang-orang kafirnya supaya takut kepada orang kafir. Kalau takut, tidak bakal tampil menghadang dan melawan orang-orang kafir. Kalau takut, nyengkremnya gampang. Irhab al-fikri, barakallahu fikum. Naam, ini di antara upaya mereka, barakallahu fikum. Banyak muslimin yang termakan dengan yang semacam ini, barakallahu fikum. Mereka betul-betul ketakutan dan mereka kemudian lebih banyak merujuk kepada kaum kufar. Mereka kemudian minder, tidak berani untuk menampilkan keislamannya, tidak berani menampilkan agamanya, tidak berani untuk mendakwakan agamanya, untuk membela agamanya. Irhab. Yang lainnya lagi, dari upayanya kaum kufar ialah al-istihza'u bid-dini wa ma'alimihi was-sukhriyatu bil muslimin. Istihza dengan cara mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok ajaran-ajaran Islam, melecehkan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya. Wasukhriyatu bil muslimin, merendahkan, melecehkan kaum muslimin. Ini juga termasuk upaya mereka. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-57. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman,
kalian jangan menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan olok-olok dan permainan dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan dari kalangan orang-orang kafir. Kalian jangan menjadikan mereka sebagai wali. Jangan kamu jadikan sebagai teman karib, sahabat karib, berloyalitas pada mereka. Jangan. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu semua kepada Allah kalau kamu beriman kepadanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, hadza tanfirun min muwalati a'da'il Islam wa ahlihi minal kitabiyyin wal musyrikin. Ini merupakan tanfir. Allah membuat kita lari. Tanfir mirip dengan tahdir. Allah memberikan peringatan kepada kita, membuat kita lari dari sikap berloyalitas kepada musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan ahli kitab wal musyrikin. Alladzina yattakhiduna afdala ma ya'maluhu al-'amilun wa hiya syara'i'ul islamil mutahharah al-muhkamah al-mustamilah ala kulli khairin dunyawi wa ukhrawi yattakhidhunaha huzwa yastahzi'una biha, yaitu orang-orang yang menjadikan amalan yang paling utama yang diamalkan oleh seseorang, yaitu mereka menjadikan syiar-syiar Islam, bimbingan-bimbingan Islam yang suci, yang hikmah, yang mengandung segenap kebaikan dunia dan akhirat. Orang-orang yang menjadikannya sebagai bahan olok-olok, memperolok-olok bimbingan-bimbingan tadi, menjadikannya bahan permainan. Mereka meyakini itu hanya main-main semata pada pandangan mereka yang fasid, yang rusak. Jelas dari ayat ini, mereka melakukan tindakan istihza, mengolok-olok bimbingan agama, dan itu adalah sifatnya seluruh orang-orang kafir dari kalangan ahli kitabnya atau dari kalangan kaum musyrikinnya. Bimbingan Islam diolok-olok, Rasulnya dihinakan, Qur'annya juga demikian. Barakallahu fikum. Di antara yang mereka olok-olok pada masa itu ialah azan. Azan dan sholat. Itu disebutkan di ayat yang setelahnya lagi, di Al-Maidah ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang mereka, wa idza nataitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Apabila kalian wahai kaum muslimin menyuarakan azan, nataitum, menyuarakan azan, memanggil orang untuk salat, ittakhadhuha huzwan wa la'iba, mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olok dan bahan permainan. Yang demikian itu dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak punya akal, kaum yang tidak waras. Ini berkaitan dengan bangsa Yahudi. Mereka pada masa itu mengolok-olok azan, mengolok-olok suara azan. Disebutkan dalam riwayat, dalam buku tafsir, dicek keabsahannya. Tapi kalau sekedar contoh lah bas. Disebutkan oleh As-Suddi, dulu di kota Madinah ada seseorang Yahudi. Apabila dia mendengarkan suara azan, dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ngolong-ngolong, dia ngecek-ngecek, dia mengatakan harakal kadzab, harakal kadzab. Terbakar itu pendusta itu, terbakar itu pendusta itu. Nauzubillah min dzalik. Suatu kali ketika dia sedang tidur di rumahnya bersama dengan keluarganya, ada hewan yang kemudian nabrak lampunya, belum menggunakan lampu obor, terjatuh membakar semua isi rumahnya, seorang-orangnya gosong. Demikian disebutkan di dalam riwayat As-Suddi dalam tafsirnya. Dicek. Paling tidak contoh
tindakan mereka ketika mendengarkan suara azan. Barakallahu fikum. Jadi itu nyata. Mereka melecehkan suara azan, melecehkan takbir dan segala macamnya. Dulu yang mungkin sempat berangkat ke Ambon, yang sempat perang melawan kaum Kristiani, akan tahu yang semacam itu. Saya nggak bisa menyebutkan bahasa mereka, terlalu keji. Ketika mereka mendengarkan suara takbir, Allahu Akbar, yang dikumandangkan oleh kaum muslimin. Itu mereka mengucapkan kata-kata yang sangat keji, yang sangat jelek, yang menunjukkan pelecehan mereka terhadap takbir ini, pelecehan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengar langsung. Nyata. Dan disebutkan dalam ayat ini, menjadikan agama kita sebagai bahan olok-olok. Merendahkan agama kita, merendahkan bimbingan agama kita, merendahkan kaum muslimin, melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi bahkan. Ini perkara yang nyata pula. Beberapa waktu yang silam mereka melecehkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan gambar kartun. Ya, sosok seseorang yang digambarkan begitu desa dengan jubah yang panjang, dengan rambut yang keriting, dengan imamah, di imamahnya banyak granatnya, ya, bom tangannya itu lagi nyala, di sekitarnya banyak wanita. La haula wala quwata illa billah. Istihza ya ikhwan. Kufur barakallahu fikum. Nah, juga kita mendengarkan dari kalangan mereka kaum munafikin, kaum mulhidin yang merendahkan Al-Qur'anul Karim. Menyatakan Al-Quran itu kitab suci yang paling purno. Hah? Kenapa kok dikatakan paling purno? Dikarenakan itu pembahasan masalah menyusui anak. Diminta untuk menyusui selama 2 tahun. Orang menyusui kan mengeluarkan itunya, kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Purno berarti itu kitab yang paling purno. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah mampus orangnya. Nah, barakallahu. Dan itu biasa dari kalangan mereka. Melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, melecehkan Al-Quran, melecehkan bimbingan agama. Banyak dari kalangan, bukan hanya bahkan dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan kaum munafikin, istihza biddin, melihat orang yang berpenampilan sunnah, menggunakan lihya, dikambing-kambingkan. Ya, Bapak. Dituduh yang macam-macam, barakallahu fikum, aliran cingkrang dan segala macamnya. Al-muhim istihza bihadadi yang luar biasa mereka lakukan, barakallahu fikum. Mereka menggambarkan di kalangan kaum muslimin bahwasanya belajar agama itu ujung-ujungnya jadi teroris, ujung-ujungnya jadi darawis, pengemis-pengemis. Kalimat teroris, mereka nudingnya pihak-pihak yang suka ngebom itu. Islam. Tuh, lihat. Teroris semua. Darawis, mereka lihat jamaah tabligh. Ketika jamaah tabligh khuruj di negara-negara kafir, di wilayah Inggris Raya dan sekitarnya, kesana kemari jalan dengan jubahnya, dengan pakaian kebesarannya, kesana kemari jalan, bawa kompor, bawa selimut dan segala macamnya. Tuh, belajar Islam. Kayak mereka ini, darawis. La haula wala quwata illa billah. Islamnya yang kena, padahal Islam berlepas diri dari kaum teroris dan kaum tablighin. Tapi Islamnya mereka sikat. Belajar Islam itu terbelakang, tidak ada kemajuan. Kalau sebagian mereka dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, belajar akidah itu bukan lagi masanya. Orang-orang yang mengajarkan akidah, yang mengajarkan prinsip-prinsip agama, itu kayak mumi-mumi hidup. Zamannya zaman teknologi canggih, tapi otaknya otak unta. Tanya semisalnya. Allahul musta'an. Al-istihza, barakallahu fikum. Itu yang mereka lakukan. Apa tujuannya ikhwan mereka istihza semacam ini? Tujuan mereka menikam Allah dan Rasulnya, menikam para sahabatul kiram, menikam kaum mukminin. Kalau ini sudah berhasil mereka lakukan, maka tentunya umat Islam akan fobi dari agamanya. Akan runtuh semua agama yang ada ini ketika Allah dan Rasulnya yang dilecehkan, yang dihinakan.
Minimalnya mereka bertujuan supaya umat Islam itu minder, tidak berani mempelajari agama Islam, tidak berani mengamalkan Islam, tidak berani menampilkan keislamannya, jati diri dia sebagai seorang muslim. Takut dipojokkan, diintimidasi, direndahkan, dilecehkan. Mau pakai sarung sama baju koko, peci putih, berjenggot saja takut. Tidaklah nanti dibilang teroris. Allah Ustaz. Ketika anaknya semangat mengkaji ilmu agama Allah, kepingin belajar agama dengan intensif, wah gelisah orang. Dapat pemahaman dari mana anak saya ini? Siapa yang mempengaruhi dia? Dimana Le ya? Le, mau belajar agama mau jadi apa, Le? Mau jadi tukang bom, mau ngebom sana kemari, mau jadi teroris. Bapak nggak setuju, nggak rela, Le. Ada yang ngomong seperti itu. Saya mengatakan, kamu mau apa belajar agama? Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa kamu? Bagaimana nasibnya kamu nanti? Bagaimana masa depan kamu? Bagaimana? Ketakutan ketika anaknya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, minder, kopi dengan bimbingan agama Islam. Jadi ketika bimbingan Islam hendak diterapkan di tengah-tengah masyarakat, bukannya orang-orang kafir yang lebih dahulu anti, umat Islam yang anti terlebih dahulu, menolak dengan terang-terangan. Ya, mereka yang dari kalangan kufar, dari kalangan munafikin, dari kalangan mulhidin. Ya, itu berhasil menunjukkan keberhasilan misi orang-orang kafir membuat muslimin kerdil, kopi kepada agamanya. Dari misi ini ya, istihza bidin. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Inna kafainakal mustahzi'in." Al-Hijr 95. "Inna kafainakal mustahzi'in." Sesungguhnya kami yang mencukupi engkau wahai Nabi dari orang-orang yang mengolok-olok kamu. Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan al-mustahzi'ina bika wa bima ji'ta bih, yaitu orang-orang yang mengolok-olok engkau wahai Nabi dan yang mengolok-olok agama yang kamu bawa. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, wa hadza wa'dun minallahi li rasulih alla yadurrahu almustahzi'un wa ay yakfiyahu Allahu iyyahum bima syaa min anwa'il uqubah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasulullah tidak akan mendapatkan kemadharatan, tidak akan mendapatkan mara bahaya dari tindakan orang-orang yang mengolok-olok beliau dan agamanya. Dan Allah akan mencukupi beliau dari mereka dengan berbagai macam hukuman dan azab yang Allah timpakan kepada mereka yang mengolok-olok itu. Waqad fa'ala, kata Syekh Abdurrahman Sa'di. Waqad fa'ala subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah melakukannya. Fa'innahu ma tadhahara ahadun bil istihza'i fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi illa ahlakahu Allah wa qatalahu syarra qitlah. Tidak ada seseorang pun yang menampilkan istihza, seseorang pun yang terang-terangan mengolok-olok Rasul alaihi salatu wassalam atau yang mengolok-olok agamanya, melainkan Allah pasti akan binasakan dia. Allah akan bunuh dia dengan cara pembunuhan yang paling kecil. Ujung-ujungnya nanti kebinasaan, kehancuran orang-orang yang berani istihza, mengolok-olok Rasul alaihi salatu wassalam dan agamanya. Dan yang melakukan tindakan istihza adalah orang kafir. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini upaya mereka berikutnya, istihza. Sehingga kalau ada dari kalangan orang-orang yang muslim kok ternyata mengolok-olok sunnah, melecehkan sunnah Rasulullah SAW, mengolok-olok orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, berarti dia tasyabbuh dengan orang-orang kafir, berarti dia terkena makar dan korbannya orang-orang kafir. Kalau sengaja dia lakukan
maka berarti dia termasuk munafikin yang konspirasi dengan orang-orang kafir dalam rangka membuat makar kepada kaum muslimin. Jangan bangga jadi bolone wong kafir. Wallahul musta'an. Yang terakhir yang mungkin bisa dibawakan di sini, bukan terakhir dari poin yang ada, masih banyak lagi yang mungkin dibawakan pada kesempatan kali ini. Di antara bentuk makar orang-orang kafir ialah tahdibul khilaf bainal muslimin. Mereka membuat kaum muslimin itu senang berselisih. Tahdib, upaya membuat senang perselisihan, perbedaan di kalangan kaum muslimin. Muslimin itu dikasih hujah-hujah, dikasih syubuhat yang intinya membuat mereka itu senang berselisih, senang berbeda, senang berpecah belah. Mereka membawakan hadis yang palsu, ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku adalah rahmah, ikhtilaf umatku adalah rahmah. Dari sini barakallahu fikum mereka akhirnya memasukkan suatu pemahaman yang sangat berbahaya, yang dengan itu muslimin akan terpecah belah. Mereka memaksakan kaum muslimin untuk menerapkan pemahaman dan sistem demokrasi. Dengan sistem demokrasi ini semuanya jadi halal, semuanya jadi boleh, semuanya jadi sah. Perpecahan yang dikecam dalam Islam, ikhtilaf yang dikecam dalam Islam, dibikin sesuatu yang biasa, dibikin sebagai sesuatu yang justru disukai, didakwahkan, diserukan, dikampanyekan di kalangan kaum muslimin. Ya, kita harus dewasa di zaman sekarang ini, harus menghargai perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku adalah rahmah. Dan itu umum, bukan semata-mata perbedaan dalam perkara fikih. Perbedaan walaupun dalam urusan beragama, barakallahu fikum, dengan prinsip demokrasi. Semua yang batil jadi benar, semua yang benar jadi batil dengan demokrasi ini. Dari sini akan muncul, dan sudah muncul yang namanya al-ahzab as-siyasiyah, parpol, partai politik atas nama demokrasi, melibatkan hampir seluruh kaum muslimin. Terpecah belah, terkotak-kotak menjadi partai-partai yang berbeda-beda. Ada yang partainya masih aroma-aroma Islam, kayak PKS. Loh, nggak boleh nyebut ya? Sebut langsung, biar tahu. Lah ada apa disembunyikan? Kayak PKS yang aroma-aromanya masih Islam. Ada yang terang-terangan partai nasionalis. Nanti mereka pun juga bakal partai nasionalis, dan sudah masuk partai nasionalis PKS itu. Sudah terkotak-kotak, ini yang ada bela partai ini, dan nyata di dunia ini, khususnya di Indonesia ini, muslimin dibikin tercapik-capik, dibikin terpecah belah, berkeping-keping, serpian-serpian yang sangat kecil, dengan adanya ahzab sia-sia, parpol atas nama demokrasi. Ada kelas itu. Dan yang biasa, ya, kita kan sudah bukan lagi zaman onta dan zaman kolot. Kita zamannya zaman jet. Kita itu harus menghargai perbedaan. Bermunculan yang namanya al-afkar, al-hadamah, pemikiran-pemikiran yang menghancurkan akidah Islam, akidah umat. Muncul yang namanya jil, jaringan iblis liberal. Barakallahu fikum. Dan muncul lagi berbagai macam pemahaman-pemahaman yang lain yang sesat, yang menyesatkan umat, menghancurkan agama Islam. Itu semuanya atas nama demokrasi, ikhtilaf ummati rahmah. Kita harus menghargai perbedaan. Ya, kalau Bapak masih di atas berkutat di zaman onta dengan sunnahnya Bapak, ya silahkan.
Kalau kami sudah zaman modern, barakallahu fikum, sudah modern, kita akan berupaya untuk mengamandemen Al-Quran supaya tafsir Quran itu sesuai dengan tafsir modern, jangan tafsir unta terus. Demikian dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini merupakan makar musuh-musuh agama. Mereka sengaja mengkampanyekan dan menyebarkan prinsip tahbibul khilaf. Dari situ akan muncul lagi yang namanya pemahaman wahdatul adyan, sinkretisme agama, dan yang paling mengerikan yang dikampanyekan oleh pihak jil, pluralisme. Sangat mengerikan, barakallahu fikum. Jangan dikira itu kemudian terjadi begitu saja. Itu ada yang mengkoordinir. Ujung-ujungnya adalah kaum kufar dari kalangan al-Yahud wa Nasara dan teman konspirasi mereka dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah dengan berbagai macam sekte dan pemahaman yang ada. Allahul musta'an. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad ibnu Abdillah al-Imam hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh di halaman 377 beliau menyatakan tahbibul khilaf fi awsatil muslimin makrun bihim, membikin cinta khilaf, membikin senang khilaf di tengah-tengah kaum muslimin, itu merupakan makar musuh agama terhadap kaum muslimin, makar untuk kaum muslimin. Beliau mengatakan laqad wujida man yamkuru bil muslimin wa dzalika an tariqi madhil khilaf was-sa'i fi iqrarih wa min dzalika wad'ul ahaditsil batilah kadhiban 'ala Allah wa rasulih ka hadits ikhtilaf ummati rahmah. Sungguh ada pihak yang membuat makar kaum muslimin, membuat makar untuk kaum muslimin, yaitu melalui cara memuji, menyanjung ikhtilaf, mengikrarkan ikhtilaf, berupaya untuk melegalkan ikhtilaf. Di antara caranya meletakkan, memalsukan hadis-hadis yang batil, berdusta atas nama Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Contohnya seperti hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Makar kata beliau. Di alinea yang lain, di halaman yang sama beliau menyatakan fad-da'watu ila ridha bil khilaf wat taslimi bihi da'watun syaitaniyah la mustanada laha illa takharrus awil nifaq awil jahl. Beliau mengatakan seruan, ajakan untuk ridha, merestui ikhtilaf dan taslim, pasrah, menerima adanya perbedaan dan ikhtilaf, itu merupakan dakwah syaitan. Tidak ada sandaran dalilnya kecuali hanya takharrus, rekaan dugaan, atau kemunafikan, atau kejahilan. Dakwah syaitaniyah, barakallahu fikum. Naam, itu merupakan seruannya orang-orang kafir, musuh-musuh agama dari kalangan al-Yahud wan Nasara bil khusus, dan muslimin dan musyrikin secara umum, dalam rangka untuk membuat makar kaum muslimin. Tujuannya jelas. Mereka hendak melumpuhkan kekuatan Islam dan kaum muslimin, diremuk redam, dibikin berkeping-keping serpian-serpian kecil, yang dengan itu kemudian mereka akan mudah untuk membasmi orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Maka waspadai gerakan yang semacam ini, yang secara realnya di lapangan, barakallahu fikum, gerakan ini dikasih ilmu globalnya oleh orang-orang kafir dengan bahasa demokrasi, dijabarkan oleh orang-orang
orang-orang yang konspirasi dengan pihak kufar dari kalangan kaum munafikin dijabarkan dengan sekian banyak bentuk-bentuk yang lainnya. Seperti yang saya bawakan di atas. Barakallahu fikum. Waspadai gerakan melegalkan ikhtilaf secara mutlak. Barakallahu fikum. Yang lebih parah lagi, bukan semata-mata melegalkan khilaf. Yang lebih parah lagi ya ikhwan ialah misi tahrish bainal muslimin. Tahrish bainal muslimin, menghasut kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Tahrish bainahum. Ini juga merupakan dakwatun syaitaniyatun iblisiyah. Ini merupakan misinya syaitan, misinya iblis dalam rangka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ketika menggunakan kekuatan fisik dengan senjata, dengan personel, jajal, maka mereka menggunakan cara yang semacam ini. Walakin fit tahrishi bainahum. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan dalam hadisnya, beliau mengatakan inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan sudah berputus asa bisa disembah oleh kaum muslimin di jazirah Arab. Namun dia masih punya harapan pada prinsip tahrish bainahum, mengadu domba di kalangan kaum muslimin, menghasut di kalangan kaum muslimin. Tahrish lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Langkah awal ialah tahbibul khilaf, membuat muslimin itu menghargai ikhtilaf, menghargai perbedaan dalam semua bab. Setelah mereka masing-masing berikhtilaf, berkeping-keping, berkotak-kotak, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, berkubu-kubu, setelah itu dimasukkan di tengah-tengah mereka yang namanya prinsip tahrish bainal muslimin, mengadu domba di kalangan kaum muslimin. Akhirnya terjadi yang namanya tabaghud, saling benci antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, saling bermusuhan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Akhirnya terjadi yang namanya permusuhan antar kaum muslimin, saling bermusuhan, saling membenci, saling menjegal. Maka akhirnya muslimin pun semakin remuk, semakin hancur. Dan yang menghancurkan itu bukan orang-orang kafir secara fisik, tapi yang menghancurkan itu adalah kaum muslimin itu sendiri. Dengan prinsip tahrish akan terjadi yang namanya perang saudara, saling membunuh antara kaum muslimin, saling perang antara kaum muslimin. Dengan prinsip tahrish ini, orang-orang kafirnya cuma duduk santai menyaksikan adanya pergulatan hebat di kalangan orang-orang Islam, pertengkaran hebat di kalangan kaum muslimin, permusuhan hebat di tengah-tengah mereka, bahkan peperangan yang sangat dahsyat di kalangan kaum muslimin. Nah, ibaratnya itu orang-orang kafir menyiapkan ring tinju, kemudian memprovokasi kaum muslimin supaya tinju, tampil satu dua saling tinju, dia penonton. Terus begitu. Ada yang loyo, semangati, mau kemana kamu? Provokasinya dari kalangan orang kafir. Terus akhirnya semakin panas, semakin parah, semakin parah. Akhirnya Islam dan kaum muslim itu hancur dari orang-orang dalamnya. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ini pula doa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah yang tidak dikabulkan. Dan ini sangat difahami oleh orang-orang kafir. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah meminta 3 perkara. Panjang riwayatnya ya. Doa yang pertama Rasul memanjatkan kepada Allah supaya umatnya tidak dihancurkan dengan paceklik panjang secara merata. Allah yuhlikahum bisanatin bi'amah. Jangan sampai Allah menghancurkan umatnya dengan sanah, jadid wal qahd. Jangan sampai menghancurkan mereka dengan kekeringan, dengan kekurangan pangan secara merata. Allah kabulkan yang ini.
Rasul berdoa kepada Allah supaya jangan sampai kaum muslimin dihancurkan oleh musuh-musuh agama. Walaupun musuh-musuh agama itu berkoalisi, bersatu di seluruh penjuru dunia. Allah kabulkan yang satu ini. Sehingga umat Islam, khanafitina azakumullah, ketika dibantai oleh orang-orang kafir, permulaannya saja dikarenakan kelalaian mereka, dibantai oleh kaum kufar. Tapi ketika kaum muslimin bangkit menyuarakan kebenaran, bangkit membela agama, orang-orang kafir walaupun kumpul satu dunia dengan kekuatan perang yang mereka miliki, dengan bom nuklirnya, dengan rudal sekatnya, dengan pesawat jetnya dan segala macamnya, seluruh orang kafir kumpul, tidak bakal bisa dan tidak bakal mampu untuk membasmi umat Islam. Dikarenakan doanya Rasulullah SAW yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal bisa. Justru ketika singa-singa Islam dibangunkan, kaum kufar akan mengalami yang namanya ru'b, rasa takut yang sangat dahsyat kepada kaum muslimin. Hancur mereka dengan kekuatan Islam. Yang ketiga, Rasulullah SAW berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan umatnya dikarenakan dengan sebab ikhtilaf yang ada di tengah-tengah umatnya, yang akhirnya nanti umatnya akan saling berperang dan akhirnya mereka saling membunuh di wilayah mereka sendiri. Yang ketiga itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan ini yang betul-betul dicermati, yang betul-betul diperhatikan oleh orang-orang kufar. Mereka menggunakan kelemahan muslimin dari satu sisi ini. Sehingga kaum kufar itu kalau mau perang melawan kaum muslimin, mikirnya itu 1000 kali. Tidak bakal bisa menang. Dalam sejarah tidak bakal bisa menang. Awalnya aja mereka bisa berjaya. Karena muslimnya lagi lalai, belum persiapan. Tapi kalau muslim sudah persiapan, sudah bangun singa-singanya, wah merekanya bakal hancur. Maka cara mereka yang betul-betul mereka lakukan, mereka kampanyekan ialah yang satu ini yang terakhir. Menghancurkan umat Islam dari dalam melalui tangan-tangan orang-orang Islam itu sendiri. Mereka hanya meracik bumbu yang sederhana, dikasih yang namanya prinsip tahbibul khilaf, kemudian dikasih produk yang gagal di tengah-tengah mereka sendiri, demokrasi. Selebihnya penyebarannya diserahkan kepada kaum munafikin, ashabul ahwa'i wal bidah di tengah-tengah umat Islam. Maka hancurlah umat yang ada ketika makar mereka tadi dimakan dan dilahap oleh kaum muslimin. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga diwaspadai. Oleh karena itulah umat Islam, mereka betul-betul dianjurkan untuk menggalang persatuan di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Islam berupaya untuk menghilangkan semua sebab-sebab yang membuat mereka berselisih, supaya muslimin bersatu, solid di atas bimbingan yang hak, Islam yang benar, sehingga musuh-musuh agama tidak berhasil untuk menghancurkan mereka dari dalam. Wallahul musta'an. Ini adalah bentuk-bentuk makarnya kaum muslimin, kaum kafirin terhadap kaum muslimin, dan bentuk-bentuk upaya dan permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Ini kita bawakan untuk diwaspadai ya, supaya kita itu tidak berleha-leha di dalam berislam. Itu tidak semudah dan tidak semulus yang dibayangkan. Musuh-musuh agama sudah mengintai kita dari lama, mempersiapkan berbagai macam khutwat, trik-trik, mempersiapkan berbagai macam langkah-langkah untuk menyesatkan kita semua dari agama Allah yang mulia ini. Maka waspadai semua langkah-langkahnya orang-orang kafir tadi, barakallahu fikum, dan kita bisa lebih berhati-hati dalam beragama Islam yang mulia ini. Masya Allah, jam 2 ya ikhwan. Nggak ada pertanyaan ya? Masya Allah. Taruh sini dulu pertanyaannya. Sekarang ya. Ya. Insya Allah. Oh, Masya Allah.
tema kita apa ya? Tema kita kan invasi kaum kufar dalam memusuhi kaum muslimin. Kalau temanya itu, ya selesai sampai sini. Hanya menyebutkan invasi-invasi mereka saja. Diteruskan apa Ustaz? Teruskan. Diteruskan apanya ini? Masya Allah, Masya Allah. Namanya, kalau semata-mata menyampaikan dan memberitakan tentang makar-makarnya orang kafir, itu enggak tepat. Itu justru membuat kerdil kaum muslimin. Yang tepat harus ditambahi lagi. Dan bagaimana sikap umat Islam dalam menghadapi makar-makar itu. Baru mendidik. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi lanjut ini. Terus. Masya Allah. Antumnya enak terus. Lah yang ngomong ini. Ini tenaganya lebih berat daripada macul ya. Dikarenakan yang digunakan pikiran. Baik, barakallahu fikum. Setelah kita menguraikan beberapa bentuk makar kaum kufar terhadap kaum muslimin, satu hal yang menghibur, dan itu merupakan hikmah Allah pada hamba-hambanya yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam banyak ayatnya bahwasanya makar-makarnya orang-orang kafir itu semuanya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makar-makar orang-orang kafir itu hanyalah senjata makan tuan. Makar-makarnya orang kafir itu justru menyebabkan mereka mendapatkan kehinaan, kerendahan dan hukuman azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi umat Islam yang betul-betul berpegangan dengan agamanya, mereka tidak akan terkena makar-makar kufar tadi. Tapi kalau mereka tidak berpegangan dengan agamanya, maka menjadi korban-korban makar kaum kufar. Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak Al-Quran menjelaskan akibat daripada makarnya orang-orang kafir ini. Disebutkan di dalam surat Al-An'am 124. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Akan menimpa orang-orang mujrim itu, orang-orang kafir yang jahat itu, akan menimpa mereka kerendahan, kehinaan di sisi Allah. Akan menimpa mereka azab yang sangat pedih. Ini semua dengan sebab makar yang mereka lakukan. Semakin banyak, semakin besar, semakin dahsyat makar yang mereka lakukan, semakin rendah, semakin hina, dan semakin besar azabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-45 dan ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum 'ala takhawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Apakah orang-orang yang membikin makar jelek itu merasa aman dari azab Allah? Jangan merasa aman. Allah akan mengazab mereka dengan berbagai macam azab. Allah akan tenggelamkan mereka dalam perut bumi, yakni azab dari bawah. Atau akan datang kepada mereka azab dari arah yang mereka tidak mengira. Azab dari atas, azab dari bawah, ketika mereka tidak sadar. Aw yakhudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Atau Allah akan menghukum mereka, mengazab mereka ketika mereka sedang sibuk, ketika mereka lalai dari hukuman Allah, dan mereka tidak akan mampu untuk menghadang azab tadi. Aw yakhudhahum ala takhawufin.
atau Allah akan mengazab mereka, menghukum mereka dalam keadaan mereka sedang ketakutan menunggu azab. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang maha penyayang lagi maha rauf, lagi pengasih lagi maha penyayang. Yakni Allah tidak langsung mengazab mereka, memberikan pada mereka teguran-teguran, dakwah dan segala macamnya. Ketika mereka menunjukkan inat, penentangan, baru kemudian akan dijatuhkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bikin makar jelek akan mendapatkan azabnya, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam arah, dari berbagai macam bentuk yang mereka tidak menduganya. Juga di dalam surat Fatir ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur." Dan orang-orang yang membuat makar-makar jelek, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan makar mereka itu akan hancur, akan sirna. Di surat yang sama, Fatir ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlih." Dan makar yang jelek itu tidak akan menimpa kecuali tuannya sendiri. Ini umum. Semua orang yang membuat makar jelek, maka ujungnya nanti ialah senjata makan tuan. Dia sendiri akan merasakan makar jeleknya itu. Barakallahu fiik. Di An-Naml ayat yang ke-50 dan juga 51 Allah memberitakan, "Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Fanzur kaifa kana 'aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in." Mereka membuat makar dan kami pun mempersiapkan balasan untuk membalas makar mereka. Dan mereka tidak merasa. Perhatikanlah bagaimana akibat makar mereka itu. Kami binasakan mereka dan kaum mereka seluruhnya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab makar mereka. Kalau mengatakan dalam ayat yang lain, yang sebelumnya sudah kita bacakan, barakallahu fikum, disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-46, "Wa makaru wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal." Mereka membuat makar, tapi di sisi Allah makar mereka, Allah yang membalas makar mereka, walaupun makar mereka itu bisa menghancurkan gunung-gunung yang ada. Sebesar apapun makar mereka, sedahsyat apapun makar mereka, akan hancur binasa, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan merasakan sendiri makar jelek mereka itu. Mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan azab yang sangat pedih di yaumul qiyamah nanti di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menghibur namanya, ikhwan. Allah membela kita, Allah membela kaum muslimin, Allah membela Islam, agama Allah yang didakwahkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah yang akan menyelamatkan agamanya, Allah yang akan menghancurkan dan meluluh lantahkan orang-orang kafir itu, lengkap dengan makar-makar mereka yang ada. Tapi bagi yang kokoh dalam beragama, kalau tidak masuk dalam lingkaran makarnya mereka, barakallah. Naam, pembahasan yang terakhir adalah bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin dalam menghadapi makarnya orang-orang kafir, dalam menghadapi permusuhan-permusuhannya orang-orang kafir. Ada yang memberikan informasi sekaligus pertanyaan. Judulnya Pondok Pesantren Bantuan Misionaris Jerman. Masya Allah. Sekarang sedang terjadi pembangunan pondok pesantren salah satu perguruan tinggi Islam dari bantuan misionaris Jerman, yang mana ini dinyatakan oleh pengasuh pondok yang juga profesinya sebagai guru. Bantuan tersebut tidak jauh dari tempat kami. Bagaimana sikap kita pada mereka? Waduh. Pada santri-santri dan pada guru-gurunya, ya lebih halus urusannya. Tapi yang dibahaskan terkait dengan misionaris Jermannya itu. Barakallah. Baik, Allahul musta'an. Sekaligus menunjukkan barakallahu fikum bukti nyata apa yang disampaikan
dalam Al-Quranul Karim ketika mereka mempersiapkan dan terus memusuhi umat Islam dengan membangun pondok-pondok, membangun sekolah-sekolah segala macamnya. Barakallahu fikum. Sikap kita ya ikhwan. Satu, sikap kita yang pertama, adamul huzn wadhiq min makrihim. Jangan sedih, jangan merasa sempit dada ini mendengarkan makar-makar musuh-musuh agama. Jangan sedih, jangan sempit hatimu. Besarkan jiwamu, tegarkan hatimu. Makar mereka itu semuanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan membinasakan dan memporak-porandakan mereka. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim ketika menghibur Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di An-Nahl ayat yang ke-127. Dan juga di An-Naml ayat yang ke-70. Dengan lafaz yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kamu jangan bersedih hati dan kamu jangan merasa sempit dada kamu dengan makar-makar mereka. Jangan sedih, jangan sempit hati kamu wahai Nabi, wahai kaum muslim, jangan sempit. Dikarenakan Allah yang membalas makar-makar mereka semua. Allah yang akan membela Islam. Allah yang membela kaum muslimin. Allah yang membela Rasulnya dan para pengikutnya. Jangan sedih. Ini yang pertama. Menggembirakan muslimin dulu. Membesarkan hatinya kaum muslimin. Supaya jangan kerdil. Jangan takut. Jangan sedih. Yang tegar. Jiwa yang besar. Yakin Allah yang akan membalas mereka semua. Yang kedua, sikap yang kedua, adamul khauf warrahb min makrihim ma'a thiqati billahi wa wa'dihi wa nasrihi subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan takut. Jangan takut dan jangan gentar menghadapi makar-makar mereka. Disertai kita merasa percaya kepada Allah, percaya dengan janji Allah, percaya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah katakan dalam ayat yang telah dibawakan sebelumnya, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu hanya setan yang menakut-nakuti kamu dengan bala tentara dia, menakut-nakuti kamu dengan orang kafir. Fala takhafuhum, kamu jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku semata kalau kamu beriman kepada aku. Adamul khauf. Dan perhatikan sikap yang ditunjukkan Rasul dan para sahabatnya ketika orang-orang munafikin memprovokasi mereka, menggembosi mereka. Orang-orang kafir telah mengumpulkan pasukan besar untuk membasmi mereka. Tenang jiwanya Rasul dan para sahabatnya. Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kaum mukminin itu ya ikhwan, ketika orang-orang munafik berkata kepada mereka, orang-orang kafir telah mengumpulkan pasukan besar untuk menghadapi kalian, takutlah kamu kepada mereka. Sifat orang beriman, zadahum imana, semakin bertambah keimanannya. Merasakan betul seperti yang Allah janjikan, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka membuat makar segala macamnya, tambah iman dia. Kamu telah memasrahkan semuanya kepada Allah dan mengatakan waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami, cukuplah Allah bagi kami yang membela kami. Allah sebaik-baik wakil. Itu sikapnya orang beriman. Ya kemudian semakin ketakutan, kuat, tegar, kembali kepada Allah, pasrah kepada Allah, percaya dengan janji-janji Allah, percaya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika mendapatkan khabar yang sangat gambarkan bagaimana makar-makar mereka, gerakan-gerakan mereka dan segala macamnya. Memang di hati kecil kita merasa gitu. Tapi tegarkan hati. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah membalas makar mereka. Yakin Allah yang memporak-porandakan makar mereka. Allah yang akan membela dan menolong kaum muslimin menghadapi mereka. Barakallah. Dan yakini makar-makar kaum kufar tidak akan membahayakan kita sedikit pun selama kita berpegang teguh dengan agama Allah yang mulia ini dengan baik dan benar.
Ini dua. Biar antum, ya Allah, jiwa besar dulu, jangan ketakutan dulu. Tegar, kokoh dalam membela agama Allah yang mulia ini. Baru yang ketiga. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah kaum muslimin harus menunjukkan sikap barok, menunjukkan sikap berlepas diri dari orang-orang kafir, tidak memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, tidak mentaati permintaan-permintaan, perintah-perintahnya orang-orang kafir. Bersikap setelah itu. Setelah sebelumnya menenangkan jiwa, tenangkan, ditata jiwanya, ditegarkan, pasrahkan semuanya kepada Allah. Bersikap setelah itu. Tegakkan prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu, wahai orang kafir. Bagi kami agama kami, kaum muslimin. Katakan isyhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah kami ini umat Islam. Siap untuk menghadapi makar siapapun dan apapun bentuknya. Ketika mereka menawarkan hal-hal kepada kita semuanya, ya Allah muslimin, ada formula bagus nih untuk mengembangkan kalian, tak kasih demokrasi. Maaf, kami tidak menerima sistem Anda. Ini muslimin ada, tidak. Langsung ada muta'atihim. Dan tidak memberikan loyalitas kita kepada mereka. Dalam urusan prinsip-prinsip agama ya Pak. Itu sikap yang tegas yang harus ditunjukkan oleh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran di Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu wa'aduwi wa'aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan menjadikan musuhku dan musuh kalian semua sebagai wali-wali, sebagai sahabat karib, sebagai orang yang dikasih loyalitasnya kamu kepada mereka. Jangan kamu jadikan mereka sebagai wali-wali yang kau berikan rasa cinta kamu kepada mereka. Mereka sudah mengkufuri al-haq yang datang kepada kalian. Mereka mengkufuri Islam, mengkufuri Allah dan Rasulnya, mengkufuri Al-Quran. Jangan kamu jadikan mereka sebagai wali-wali. Jangan kamu jadikan mereka sebagai teman karib, sahabat karib. Jangan kamu berikan mawaddah, rasa cinta, rasa loyalitas dan wala kamu kepada mereka. Tegas. Ya, barakallahu fikum. Juga disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-118. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan menjadikan munafik-munafik dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab yang munafik. Jangan kamu jadikan mereka sebagai bitanah, sebagai teman karib kamu, sebagai bitanahnya kamu. Mereka ini la ya'lunakum khabala. Mereka terus-menerus berjuang untuk memberikan kemadaratan kepada kalian, melaksanakan semua sebab-sebab yang membahayakan kalian, dan membantu musuh-musuh agama melawan kalian. Itu namanya la ya'lunakum khabala. Demikian disebutkan dalam tafsir Sa'di rahimahullah. Allah mengatakan waddu ma'anittum. Mereka itu sudah sangat kepingin, sangat senang kalau kamunya susah, kalau kamunya mendapatkan marah bahaya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sudah telah tampak rasa permusuhan itu dari mulut-mulut mereka sendiri. Mereka yang langsung terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada kaum muslimin. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang disembunyikan di jiwa mereka, di hati mereka lebih besar lagi permusuhannya. Dilarang keras kita untuk berbuat demikian. Barakallahu fikum. Jangan kamu menjadikan mereka sebagai sahabat karib. Jangan kamu berikan walak kamu kepada mereka. Tunjukkan sikap baro'ah, berlepas diri. Tegaskan lakum dinukum waliyadin. Ishhadu bi anna muslimun. Barakallahu fikum.
Allah mengancam orang-orang yang memberikan walaknya kepada kaum kufar. Diancam dalam Al-Quranul Karim. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu, hai kaum muslimin, yang berwalak kepada mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Disebutkan dalam ayat yang lain, wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa di antara kamu, wahai kaum muslimin, yang memberikan walaknya kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka ini hanya bisa ditampilkan dan diwujudkan oleh orang-orang yang betul-betul berpegangan dengan agama yang mulia ini. Mereka itulah yang diharapkan bisa bersikap dengan sikap yang tepat. Mereka itulah yang aman dan dijaga oleh Allah dari makar-makar musuh-musuh agama. Tapi kalau musliminya memberikan walaknya kepada mereka dan segala macamnya, korban makar. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Tunjukkan sikap baro'ah kepada orang-orang kafir. Yang keempat, ialah as-sad'u bil haqq wattiba'uhu wal i'radu 'anil jahilin al musyrikin. As-sad'u bil haqq, tegas dan tegar menyuarakan kebenaran, wattiba'uhu, dan tegas mengikuti kebenaran, berpaling dari orang-orang jahil, musyrikin dan kufar itu. Kalau tadi menunjukkan sikap baro'ah, kali ini kalian harus tegar, harus bersemangat, bersungguh-sungguh menyuarakan agama Islam, menyuarakan al-haq, mendakwakan al-haq, mengikuti al-haq, sampaikan kepada umat. Kamu jangan gubris orang-orang kafir itu, jangan gubris orang-orang musyrikin itu. Allah perintahkan hal ini kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam di Al-Hijr ayat yang ke-94. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar. Sampaikan, suarakan dengan lantang, dengan tegas apa yang diperintahkan kepada kamu, wahai Nabi. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik itu. Ini perintah Allah kepada Rasulnya sekaligus kepada kaum mukminin. Isda'. Jangan kemudian minder. Mau ngomong al-haq tidak berani. Suarakan. Walaupun makarnya banyak, walaupun rintangan dan hadangannya banyak, suarakan. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Suarakan al-haq. Sampaikan al-haq. Dakwahkan al-haq ini kepada umat manusia pada umumnya dan muslimin pada khususnya. Ikuti al-haq ini. Berpalinglah kamu dari kalangan kaum musyrikin tadi. Ini prinsip yang mulia, barakallahu fiik. Sekali lagi yang bisa menjalankan prinsip ini orang-orang yang kuat dalam berpegangan dengan agama Allah yang mulia. Barakallahu fiikum. Dengan menyuarakan al-haq, maka akan terjadi yang namanya perimbangan. Propaganda-propaganda, makar-makar musuh-musuh agama itu akan bisa kita lawan dengan suara al-haq yang kita dengungkan. Dakwatul Islam, dakwatul haq yang kita laksanakan. Ini merupakan tugasnya kaum muslimin, secara khusus tugasnya para du'at ilallah, para da'i ilallah, para mubalighin. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan al-haq dan tegar menyuarakan al-haq di tengah-tengah arus makarnya kaum kufar. La yakhafuna laumata la'im. Mereka tidak boleh takut celaan siapapun yang mencelanya. Mereka harus siap untuk menghadapi rintangan dan hadangan orang-orang kafir dan berbagai macam makar-makar mereka. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang berikutnya lagi ialah nusratu dinillah bisayfi wassinan wal hujjati wal bayan. Sikap yang diambil oleh kaum muslimin, mereka harus bersiap untuk membela agama Allah yang mulia ini. Siap membela Islam dengan pedang dan tombaknya atau dengan hujjah dan argumentasinya. Dikarenakan serangan-serangan musuh-musuh agama itu menggunakan dua alat, imma fisik
wa imma menggunakan syubhat seperti yang digambarkan tadi. Ketika orang-orang kafir menggunakan fisiknya, senjatanya untuk melawan kaum muslimin, membantai kaum muslimin, muslimin harus bangkit, tampil membela agama Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwa raga, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta benda untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tampil nusratuddin. Barakallahu fikum. Ketika orang-orang kafir itu membikin dan menyebarkan syubhat, pemahaman-pemahaman yang sesat di kalangan kaum muslimin melalui kaum munafikin, konco-konco mereka itu, maka umat Islam harus tampil membantah dan mengcounter syubhat mereka, menampilkan hujah-hujah Islam, argumentasi Islam, menerangkan indahnya Islam, haknya Islam, sekaligus membantah dan meruntuhkan syubhatnya mereka semua. Kalau yang kedua, ini tugasnya para ulama, tugasnya para masyayikh, tugasnya para tulabul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu jihadul khawas. Ini jihadnya orang-orang khusus. Ini sikap yang harus diambil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sekaligus memberikan janji. Disebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Surat Muhammad juga disebut dengan surat Al-Qital, surat perang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian membela agama Allah, maka Allah akan membela kalian, menolong kalian dan meneguhkan hati-hati kalian. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minin ay yansurullaha bil qiyam bidinihi wa da'wati ilaihi wa jihadi a'da'ihi wal qasdu bidzalika wajhallah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap kaum mukminin supaya mereka membela Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan, mengamalkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, berjihad melawan musuh-musuh agama Allah, diniatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Kata beliau rahimahullah, fa innahum idza fa'alu dzalik nasarahumullah wa thabbata aqdamahum ay yarbitu ala qulubihim bis sabri wa tuma'ninati was thabat. Sebab kaum muslimin apabila melakukan hal itu, membela agama Allah, maka Allah akan membela mereka, menolong mereka, meneguhkan hati-hati mereka. Allah akan teguhkan hati mereka dengan kesabaran, dengan tumakninah, dengan ketegaran. Wa yusabbiru ajsamahum ala dzalik. Allah akan jadikan jasad mereka, fisik mereka kuat dan sabar menghadapi musuh-musuh agama. Wa yu'inuhum ala a'daihim. Dan Allah akan membantu mereka melawan musuh-musuh mereka. Kata beliau rahimahullah, fahadha wa'dun min karimin sadiqil wa'di anna alladhi yansuruhu bil aqwali wal af'al sayansuruhu maulah wa yuyassiru lahu asbabun nasr min ats-tsabati wa ghairihi. Ini janji dari zat yang mulia, zat yang maha jujur janjinya. Siapa saja yang membela agama Allah dengan ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya, maka Allah akan membela dia, menolong dia, dan akan memberi kemudahan kepada dia sebab-sebab pertolongan, baik dalam bentuk ketegaran ataupun pertolongan-pertolongan yang lain. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bela agama Allah yang mulia ini. Pelajari agama Allah yang mulia ini. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwahkan. Siap membela agama Allah dengan jihad yang syar'i fisabilillah. Kalau itu yang kamu lakukan, semua makar-makar musuh agama akan gelimpangan berjatuhan ya ikhwan. Mereka semuanya akan tiarap, tidak bakal berani menghadapi pasukan-pasukan Islam. Dikarenakan Allah yang meneguhkan hati kaum muslimin. Dikarenakan Allah yang akan memberi kemenangan-kemenangan kepada kaum muslimin.
membukakan sebab pertolongan kepada kaum muslimin. Allah yang membela kita. Kalau Allah yang membela kita, semuanya kecil, semuanya kerdil, semuanya lemah, gampang dikalahkan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu. Oleh karena itu, prinsip yang berikutnya, sikap yang berikutnya yang harus diambil oleh kaum muslimin sebagai bentuk membela agama Allah ialah ad-dukhulu fil islami kafah. Mereka harus masuk ke dalam Islam secara totalitas. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat yang ke-208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ambil semua bimbingan-bimbingan agama ini. Berakidahlah dengan akidah Islam, beribadahlah dengan ibadah Islam, berakhlaklah, beradablah dengan bimbingan Islam, bermuamalah dengan agama Islam, dan semua aspek kehidupan Anda terbimbing dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Ini sebagai upaya barakallahu fikum untuk memberikan bekal iman, persiapan mental kaum muslimin barakallahu fikum untuk menghadapi makar-makar musuh-musuh agama. Dan semata-mata umat Islam itu mempelajari Islam dengan baik, Islam yang didukung oleh Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, semata-mata mengkajinya, semata-mata kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah membuat mereka gelisah, membuat mereka resah. Mereka paling takut dengan orang-orang yang militan dalam agamanya, yang kokoh dalam beragama. Jadi kita diusunah dengan pemahaman salaful ummah. Semata-mata kamu belajar agama, heboh dunia. Semata-mata kamu amalkan dalam kehidupan sehari, heboh dunia. Apalagi kamu dakwahkan, apalagi kamu suarakan dengan suara yang lantang, apalagi kamu siarkan kemana-mana, kamu sebarkan kemana-mana, dakwatul sunnah, dakwatul haq, dakwatul nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Ketakutan mereka. Barakallahu fikum. Itu adalah upaya untuk menghadapi makar-makar mereka. Nah, ikhwan, ini yang harus ada pada kaum muslimin. Bekal iman, bekal ilmu, bekal amal di atas sunnah. Barakallahu fikum. Tidak bersedih hati menghadapi kondisi yang ada pada mereka. Tidak sempit hatinya mendengarkan makar-makar mereka. Tidak takut dengan makar siapapun. Pasrah semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siap membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan sikap yang tegas di hadapan orang-orang kafir, lakum dinukum waliyadin, membela agama Allah. Barakallahu fikum. Sikap-sikap yang semacam ini yang membuat orang-orang kafir itu ketakutan menghadapi kaum muslimin, membuat makar-makar mereka itu hancur berantakan. Barakallahu fikum. Ketika datang pasukan-pasukan Allah, jundullah, ketika datang pasukan-pasukan Allah, maka mereka semua akan lari tunggang langgang, terbirit-birit, tidak bakal berani menghadapi musuh, menghadapi pasukan-pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih menghibur lagi kalau kita melaksanakan prinsip-prinsip tadi, Allah memberikan janji wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan itu berada di pihaknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berloyalitas, bercinta kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, ketahuilah pasukan-pasukan Allah itulah yang menang. Al-Maidah ayat yang ke-56. Kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mempelajari agama ini, mengkaji agama ini dengan baik dan benar, melaksanakan perintah-perintah Allah, beramal saleh, mendakwakan agama Allah yang mulia ini, sehingga dia menjadi pasukan-pasukan Allah, menjadi hizbullah, jundullah, Allah kasih kabar gembira, mereka yang menang. Walaupun terjadi pergolakan keras dengan kaum kufar, kadang kalah, kadang menang, tapi ujungnya nanti mereka pasti menang. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa inna jundana lahumul ghalibun. Pasukan-pasukan kami, mereka lah yang menang. Dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam bukunya Kasyfus Syubuhat, ketika menerangkan ayat ini, wa inna jundana lahumul ghalibun,
Mereka mengatakan mereka menang bisayfi wasinan, sebagaimana mereka menang bil hujjati wal bayan, dengan pedang dan tombak mereka menang. Adu argumentasi hujjah mereka menang. Itu kaum muslimin menang melawan musuh-musuhnya. Musuhnya dengan senjata, kami dengan senjata bakal menang. Mereka dengan syubhat, kita bantah dengan hujjah Islam, kita yang menang. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Tapi harus ngaji agama dulu, taklim yang pintar dulu, kaji Islam dengan sebenar-benarnya, Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, laksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, tinggalkan larangan-larangannya, dakwahkan Islam yang mulia ini, suarakan sejauh-jauhnya, seluas-luasnya, siap jadi jundullah, jadi pasukan-pasukan Allah. Semacam ini yang bisa menghadapi musuh-musuh Allah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu wa 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus para rasulnya dengan huda dan dinil haqq untuk Allah menangkan Islam ini di atas semua agama-agama yang ada walaupun musyrikin itu benci. Ada ketentuan ikhwanah, al-huda wa dinil haqq. Barang siapa yang meniti jejak langkah Rasulullah SAW, memiliki al-huda wa dinul haq, maka dia akan menang, yang bisa memenangkan Islam di atas semua agama-agama yang ada. Di An-Nur ayat yang ke-55 Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah memberikan janji, menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, iman dan amal saleh, sungguh Allah akan angkat mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana mengangkat umat-umat sebelum mereka sebagai khalifah. Dan sungguh Allah akan teguhkan agama mereka yang Allah ridhoi bagi mereka. Dan sungguh Allah akan ganti rasa takut yang ada pada mereka dengan ketenangan dan keamanan. Mereka semuanya akan beribadah kepada Aku semata, dengan tanpa syirik kepada Aku. Ibadah tanpa syirik, iman dan amal soleh. Barang siapa yang kufur setelah itu, mereka lah orang-orang yang fasik. Yang dikasih janji adalah mereka yang beriman, yang beramal saleh, yang muwahhid, yang tidak syirik. Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sangat masyhur memberitakan akan adanya Taifah al-Mansurah yang senantiasa membela agama Allah, yang memenangkan agama Allah di semua agama-agama yang ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang tampil terang-terangan membela kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang merendahkan mereka hingga datang urusan Allah dan mereka tetap demikian. Maka yang diharapkan sebagai pembela Islam, yang diharapkan untuk menjadi jundullah, pasukan-pasukan Allah, yang diharapkan untuk menyuarakan kebenaran, yang diharapkan untuk menghadapi orang-orang kafir, menghadapi makar-makar mereka, menghadapi syubhatul kufar, adalah ahlus sunnati wal jamaah, as-salafiyun, al-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahlul hadith. Mereka yang diharapkan untuk mengusung misi besar ini, dan mereka yang mendapatkan janji-janji besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti jalan langkah mereka akan bergabung dengan mereka mendapatkan kemenangan yang serupa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan ke depan kita semakin gigih, semakin kokoh dalam beragama, semakin semangat dalam mengkaji agama Allah yang mulia ini, semakin semangat untuk mengamalkannya, dan semakin gigih untuk mendakwahkannya di tengah-tengah umat Islam. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, banyak banget pertanyaannya ini.
Dijelaskan oleh Ikhwan bahwasanya al-munafiqun yang sekarang adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka sesungguhnya sebagai pihak-pihak yang menghancurkan Islam dari dalam, sadar ataukah tidak, sengaja ataukah tidak. Seperti yang terangkan tadi Ikhwan, ada yang langsung berkonspirasi dengan kaum kufar, ada yang dengan tanpa dia sadari sesungguhnya dia memiliki misi dan makar yang sama dengan kaum kufar, menebarkan syubhat di kalangan kaum muslimin. Wallahul musta'an. Sejauh mana ikhwan-ikhwan salafi bersiap dengan pedangnya untuk menghadapi kaum kufar akhir-akhir ini? Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus dan menusuk. Ikhwana fiddina azakumullah, salafiyun itu adalah orang-orang yang bertindak dan berbuat dengan dasar ilmu. Pegangan mereka Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan meminta bimbingan dan fatwa dari para ulamaul ummah. Ada ilmunya baru mereka bertindak. Mereka tidak bertindak dengan hawa nafsu, tidak bertindak dengan emosi belaka, atau dikarenakan fanatisme golongan atau daerah, dikarenakan mungkin dia diserang. Salafiyin ahlussunnati wal jamaah bertindak dengan ilmu, dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Karena fitina azakumullah, yang namanya mengangkat pedang di dalam front jihad fisabilillah ada aturan mainnya, ada aturan mainnya, ada bobit-bobit dan kaidah-kaidahnya. Tidak asal terbawa emosi semata-mata seperti itu langsung angkat pedangnya. Itu orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi yang di Israel itu membantai kaum muslimin Palestina, ayo kita ke sana bawa pedang. Loh, itu namanya menggunakan perasaan, menggunakan emosi, menggunakan hawa nafsu, menggunakan akal semata. Dasar ilmunya mana? Yang namanya jihadun fisabilillah itu harus syar'i. Di antara ketentuan syar'inya jihad fisabilillah itu harus dengan bendera penguasa muslim, walaupun dia zalim. Al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, penguasa itu merupakan perisai, merupakan tameng, musuh itu diperangi dari belakangnya imam. Nggak bisa salah. Berangkat. Ada apa? Perang melawan kafir. Wah, malah mati. Balik. Dengan penguasa muslim yang mengkoordinasi, yang menentukan dan segala macamnya, pelatihan dan segala macamnya dari pihak penguasa muslim. Ketentuan yang kedua, harus ada persiapan quwwah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi orang-orang kafir itu kekuatan yang kamu mampui. Ada kalkulasi dan perhitungan kekuatan. Senjatanya ada apa enggak ada? Ada enggak? Ada Ustaz. Apa? Pedang. Mana? Ini Ustaz. Pisau dapur. Personelnya ada apa enggak? Logistiknya ada apa enggak? Medisnya ada apa enggak? Enggak asal main perang. Ada ketentuannya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Al-quwwah al-'udad wal 'adad. Bilangan dan semua persiapan-persiapan yang berkaitan dengan yang namanya jihad. Terkait dengan personil, ada ketentuan mainnya. Di awal Islam 1:10 wajib jihad. Di awal Islam, muslimnya 1, kafirnya 10. Muslim 100, kafir 1000, wajib perang. Dulu Allah mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah kasih keringanan buat kalian. Allah tahu ada kelemahan pada diri kalian. Sekarang ini 1:2 baru wajib perang.
Tapi kalau 1:3, banding 4, banding 5, banding 10, tidak ada kewajiban jihad. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Mana personilnya? Banyak umat Islam di Indonesia ratusan juta. Nah, yang kalau ngitung itu gampang. Loh, yang siap diajak jihad, diajak perang, berapa orang? Dikampanyekan dan segala macam, tidak sampai 10.000. Ya Pak ya? Gerakan 10.000 mujahidin. Mana 10.000 kaono? Allah Ta'ala. Ada aturan lainnya. Yang diperangi kafir harbi. Kafir harbi. Bukan sembarang orang kafir. Orang kafir yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin yang membantai umat Islam. Kafir birni, tidak boleh. Kafir mu'ahad, tidak boleh. Kafir musta'man, tidak boleh. Ya semua harus disiapkan terlebih dahulu. Ketika semuanya siap, baru kemudian penguasa yang menyuarakan jihad. Resolusi jihad bersama dengan penguasa Islam. Itu yang syar'i. Terus bagaimana? Muslimin dibantai di mana-mana. Atau diem aja, nggak ada jihad. Caranya banyak. Dengan cara kita membantu mereka secara logistik, secara obat-obatan. Kita bantu mereka dengan doa. Dan orang-orang yang di sekitar mereka yang di sana, di tempat terjadinya pembantaian, mereka yang berkewajiban untuk nusratul muslimin, menggunakan nama nusratul muslimin. Barakallahu membela kaum muslimin. Yang mampu dari kalangan kita di sini ke sana nusratul muslimin, bukan dalam rangka jihad. Barakallahu fikum. Kalau tidak mampu, maka muslimin diminta untuk menyingkir dari gangguan-gangguan kaum kufar, dari gangguan orang-orang kafir, menyingkir, menyelamatkan diri. Sibukkan dengan ilmu agama, sibukkan dengan mengkaji agama, sibukkan dengan mengamalkan agama. Kokohkan dulu iman Anda, kokohkan dulu prinsip Anda, sebagaimana poin-poin tadi. Karena bina'azakumullah menghadapi orang-orang kafir itu tidak asal maju. Tidak boleh terjadi yang namanya ikhtilaf. Tidak boleh terjadi yang namanya dosa dalam kancah perang tadi. Sedikit saja kamu ikhtilaf, hancur kaum muslimin. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kamu jangan berselisih, nanti kamu akan gagal melawan kaum kufar dan akan hilang kekuatan kalian. Antum perhatikan pada waktu perang Uhud, perangnya jelas melawan kaum musyrikin, perangnya jelas Rasul yang memimpin. Menjadi porak-poranda dikarenakan sebagian umat Islam tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Antum perhatikan perang Hunain. Perang Hunain ya, dengan kaum kufar, Rasul yang memimpin, jumlah umat Islam sangat besar. Hanya semata-mata penyakit ujub, bangga dengan banyaknya jumlah personel, hancur berada. Tidak asal perang. Bagaimana mungkin Anda akan bisa melawan kaum kufar? Syiriknya masih kental, musyrikinya di mana-mana, bid'ahnya di mana-mana, kliniknya di mana-mana, jimatnya nempel di mana-mana. Tidak bakal bisa menang melawan kaum kufar. Harus bersih semuanya itu. Yang diharapkan adalah orang-orang yang jundullah tadi, yang betul-betul sebagai pasukan-pasukan Allah dari kalangan orang-orang yang telah mengilmui agama dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Dan sampai sekarang sepengetahuan saya belum ada fatwa para ulama sunnah yang menyebutkan adanya resolusi jihad. Belum ada yang namanya bendera jihad yang syar'i di zaman kita sekarang ini. Yang ada paling nusrah, pembelaan kepada umat Islam sekuat tenaga yang kita mampu, bukan atas nama jihad. Barakallahu fikum. Begitu ada dan terjadi yang namanya jihadun syar'i yang hakiki. Tidak usah banyak gimana sikapnya salafin, tidak usah pakai bilang begitu. Secara alami, orang-orang yang langsung tampil dalam jihad yang syar'i itu adalah ahlus sunnah, salafiyin, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab sunnah. Hizbiyin yang selama ini menyuarakan jihad palsu senang. Begitu jihad yang syar'i yang sesungguhnya, lari tegang langgang. Antum sajalah yang maju, saya tak di posko saja. Allahul musta'an.
Tidak usah mempertanyakan bagaimana kiprahnya Ahlus Sunnah, kiprahnya Salafiyin dalam sepanjang sejarah umat Islam. Pertempuran-pertempuran melawan kaum Romawi, melawan Persia, penaklukan Spanyol, segala macamnya. Itu semuanya Ahlus Sunnah. Itu semuanya Salafiyin. Yang melakukannya adalah para pengikut Rasulullah SAW. Pengikutnya para sahabat, para tabi dan para tabi. Barakallahu fikum. Nah, tapi dengan ilmu. Asal maju. Barakallahu fikum. Mereka bersihkan jiwa mereka dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Dipenuhi dengan iman, dengan takwa, dengan taat, dengan amal saleh. Kuatkan jiwa mereka. Baru mereka tampil berjihad. Itu jihad yang syar'i. Barakallahu fikum. Nah, ya dikarenakan sekarang nggak ada bendera jihad. Sekarang ini kan yang ramai-ramai itu kan dari mereka itu. Mana Ahlussunnah Salafiyin? Saudara mereka di pantai di mana-mana mereka diam saja, taklim terus. Allahumma. Kalau membela sudah. Pembelaan itu tidak mesti harus dengan fisik dalam kondisi yang semacam ini. Doa, memberikan dukungan moral, spiritual kepada mereka semua. Wah kata, barakallahu fikum. Tidak mesti harus satu orang kita ini. Banyak muslimin dan salafiyin di penjuru dunia ya. Barakallahu fikum. Nah, hada huwa Masya Allah. Di daerah orang tua saya sering ada pembagian sembako dari wihara. Bagaimana caranya menegur yang nggak menyinggung? Nah, itu. Kalau antum bisa berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat bagus. Meminta supaya mereka tidak melakukan hal demikian kepada kaum muslimin. Misionaris dan semacam itu dihilangkan. Minimal antum yang berdakwah, mendakwahkan Islam kepada kaum muslimin, menyampaikan kepada mereka makar-makar musuh-musuh agama, sikap yang tegas muslim dengan kafir, dakwah. Insyaallah dengan kita memberikan pembelajaran kepada kaum muslimin, mereka dengan sendirinya tidak akan mau menerima hal-hal yang demikian dari kaum kufar. Barakallahu fikum. Pembagian yang mengandung unsur misi dan tendensi semacam ini. Barakallahu fikum. Yang jadi masalah ya ikhwan, kaum musliminnya itu banyak yang jahil, banyak yang bodoh-bodoh. Mereka itulah yang jadi korban misionaris. Tugasnya kita adalah mendakwai mereka, mengajarkan ilmu kepada mereka, mengokohkan iman mereka. Ketika ilmunya mereka kuat, imannya kuat, amalnya soleh, dengan sendirinya akan tertolak semua makar-makar musuh-musuh agama. Barakallahu. Apakah orang-orang Syiah Rafidhah termasuk munafikin? Naam, ila syakin wala raibin. Dalam sejarah Islam seperti yang terangkan tadi, Rafidhah inilah sebagai tangan kanannya orang-orang Yahudi. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah. Bahkan ditulis kitab khusus keserupaan Rafidhah dengan orang Yahudi. Dari perkara prinsip sampai perkara-perkara amaliyah. Sehingga, dan memang dari sononya yang namanya Syiah Rafidhah kan pencetusnya dan pendirinya orang Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi. Jangan heran kalau kemudian dalam sekian banyak kasus mereka bergandengan tangan dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini sangat jahat. Barakallahu fikum. Rafidhah. Na'am bila syakin. Tidak ragu. Dalam membayar zakat fitrah sebaiknya memakai uang atau beras. Harus menggunakan bahan makanan pokok. Tidak sah menggunakan uang. Barakallahu fikum. Diselingi supaya nggak tegang. Tadi disebutkan bahwasanya munafikin zaman sekarang adalah ahlul hawa dan ahlul bid'ah. Saya baru ingat ada sebuah kitab judulnya Ithaful Wara bima tayassara min ahkamil bid'ah wal hawa. Ditulis oleh Abdul Abbas Nasr al-Khawlani dari Yaman, dikasih takdim oleh Syekh Abdul Aziz Al-Burai hafizahullah taala wa ra'ah. Di sini disebutkan panjang. Munafikin zaman sekarang ahlul bid'ah. Biar enggak dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Ithaful Wara bima tayassara min ahkamil bid'ati wal hawa.
Barakallahu fikum. Kecil paling 90 sekian halaman. Nah, 90 halaman ya, Pak. Barakallahu fikum. Lupa kata bahwa saya dikarenakan temanya bukan ahli bid'ah, orang-orang kafir, jadinya enggak saya bawa yang itu ya. Pertanyaannya, apakah mereka tahu tentang hal itu, sadar atau tidak sadar bahwa mereka adalah kaum munafikin? Umumnya enggak sadar. Ya tidak ada orang yang mengatakan saya munafik. Oh, no ya ikhwan, Allahumma. Nah, mereka itu justru merasa yakin sebagai pembela-pembela agama. Itulah bahayanya bid'ah dibandingkan dengan kemaksiatan. Paham? Kalau orangnya berbuat kefasikan, berbuat dosa, berbuat segala macam, ngerti, saya itu orang jelek, orang fasik. Kamu tanya, mohon maaf sama para pemabuk-pemabuk itu. Mas, dengan orang soleh? Ya, jangan gitulah mas. Ya, muslim aja mas lah. Ngerti mereka. Kamu tanya sama mereka, mohon maaf, yang pelacur-pelacur itu. Soleh hamba? Ya, enggak takal ngomong kayak gitu ya. Ngerti, mereka tidak bagus. Tapi kalau kamu tanya kepada mereka yang menjadi pemahamannya menyimpang. Bapak membela kebenaran? Iya, ini membela kebenaran, al-haq ini. Itu bahayanya bid'ah. Sadar tidak sadar demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Apakah merebaknya riba, semaraknya jaringan televisi, pembangunan mal-mal atas nama kemajuan merupakan bagian dari makar kafirin kepada muslimin? Riba, ya. Jaringan televisi, na'am. Nek pembangunan mal, wallahu a'lam. Itu kan urusannya pasar. Urusan orang bikin toko. Cuman dia bisa bikin gede tokonya gitu loh. Mal itu kan bahasa sekarang. Bahasa Arabnya sukun, pasar. Masa nggak boleh membuat pasar? Enggak. Barakallahu fikum. Kecuali kalau mal-mal yang mereka bangun itu malnya orang-orang kufar, kemudian mereka punya misi-misi terselubung dari mal-mal tadi dan segala macam mungkin. Ini semata-mata pembangunan mal, ya enggak bisa dong dikatakan sebagai makarnya kaum kufar. Barakallahu fikum. Suka ke mal apa enggak? Antum biasa ke mal apa enggak? Loh dia biasa ke mal apa enggak? Enggak, yang benar. Yang benar. Loh. Tadi kan saya katakan mall itu bahasanya orang sekarang. Bahasa Arabnya sukun, artinya pasar. Enggak pernah ke pasar? Allahul musta'an. Semua pakai ilmu, jangan pakai perasaan. Barakallahu fikum. Apakah orang-orang atau sekelompok yang melakukan tindakan peledakan di berbagai tempat termasuk konspirasi, bukan konspirasi, konspirasi, kurang fase ya, termasuk konspirasi orang munafik dengan orang kafir secara nggak langsung sehingga kaum muslimin fobi terhadap Islam? Barok, jawabannya iya. Singkat kan? Jawabannya iya. Bisa jadi itu adalah permintaan dari pihak kufar melalui tangannya orang-orang perusak ini untuk membuat suasana chaos di kalangan kaum muslimin supaya membuat muslimin itu menjadi terpukul, kerdil, fobi. Mungkin bukan perkara yang mustahil, ayat aja yang berbicara. Mungkin juga secara nggak langsung dikarenakan misinya sama. Barakallahu fikum. Seperti yang saya terangkan di awal, mungkin langsung, mungkin tidak langsung. Barakallahu fiik. Jam 3 ya ikhwan. Masya Allah. Jadi gimana nih? Sudah? Sudah disampaikan kemarin. Bagaimana hukumnya kertas yang bertuliskan Al-Quran atau ayat Al-Quran untuk membungkus tempe? Nggak boleh ya. Dibahas kemarin. Itu merupakan bentuk ihanah, merendahkan dan perkara yang haram ya. Kita harus menta'zim, mengagungkan semua yang ada padanya ayat Allah dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
Ya kurang lebih pertanyaan sama ya. Jawabannya sama, semua yang namanya kaum munafikin, semua yang namanya ashabul ahwa'i wal bidah, para dai-dai yang juhala, yang berfatwa dengan tanpa ilmu dan semisalnya, mereka sadar atau tidak sadar masuk dalam kerangka konspirasi dengan kaum kufar dikarenakan misi mereka yang sama dan akibat yang mereka munculkan adalah sama, membuat makar kepada kaum muslimin, membuat tasykik, membuat ragu-ragu keislaman kaum muslimin. Wallahul musta'an. Itu diantara hal-hal yang betul-betul memukul dan mematahkan para du'at su, para dai-dai yang sangat jelek. Barakallahu fikum, du'atul bid'ah. Barakallahu fikum. Wah, ini jangan terlalu kasar mainnya. Kapan? Enggak saya baca. Berniaga, berbisnis, bermuamalah dengan baik kepada mereka, bekerja sama dalam urusan dunia, apakah termasuk kena makar mereka sifatnya munafik? Enggak. Tadi kan jelaskan urusan prinsip-prinsip agama. Terkait dengan urusan duniawi, Allah memberikan keleluasaan kepada kaum muslimin bisa bermuamalah dengan orang kafir, tetapi betul-betul murni duniawi, profesional. Prinsip dijaga, lakum dinukum waliyadin. Ketika semulai merambah dunia prinsip, semulai menggeser masalah prinsip, harus tegas dalam bersikap. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah urusan duniawi. Masya Allah. Nonton acara action dan film-film barat seperti film-film perang yang kadang memberi semangat dalam jihad. Jiri sopo. Enggak. Itu justru memperburuk diri Anda. Bayangannya wah hebat. Gitu. Enggak, barakallahu. Apakah hal ini termasuk makarnya orang-orang kafir? Iya. Allahul Musta'an. Itu antara upaya mereka untuk membuat kamu tuh seolah-olah sebagai seorang hero, gitu loh. Tapi penerapannya kosong. Barakallahu fikum. Orang yang semacam itu yang suka nonton kayak gitu, Evan, luar biasa. Begitu di alam nyata, yuk, saya bisa berilah. Oh mas, jangan diri mas. Jangan dikira, ayo kita perang. Itu dia mau menerapkan yang dilihat dalam film baratnya itu. Tidak bakal. Yang namanya jihad fisabilillah itu dorongannya dari dalam, dari iman dia, dari takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dorongan iman dan takwa yang mampu membangkitkan semangat dia berjihad fisabilillah. Bukan nonton film barat tadi ya. Yang membuat semangat itu ketika Anda membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi, perang Uhud, perang Badar, segala macamnya. Anda membaca futuhat Islamiyah, penaklukan Romawi, penaklukan Persia yang dilakukan oleh kaum muslimin dan segala macamnya, penaklukan Andalusia, penaklukan Perancis dan segala macam, itu menyemangati. Asli kalau itu. Akan terpatri jiwa antum semangat dalam beragama, semangat dalam membela agama. Dikatakan syar'i. Barakallahu fikum. Naam, wallahu ta'ala alam shawab. Saya kasih tambahan 5 menit. Masya Allah. Jadi nggak pas jam 3. Saya kira cukup sekian. Ikhwan, mohon maaf jika tidak semua pertanyaan dijawab. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inti daripada majlis kita ini, ikhwan, menyemangati kita untuk kembali kepada agama Allah yang mulia, mengkajinya, menelaahnya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkannya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Itulah upaya untuk membela agama Allah yang mulia, menghadapi makar-makar musuh Islam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.